Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bincang Batang Podcast. Bincang Batang Podcast. Pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan saja, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekonomi warga. Tak hanya terjadi di kota-kota besar saja, bahkan kasus seperti ini juga terjadi hingga ke tingkat desa, sehingga krisis ekonomi makin tak terelakkan. Di tengah carut-marut kondisi ekonomi tersebut, pemerintah, terutama di desa, melakukan berbagai upaya untuk memulihkan ekonomi dengan mendorong warga desa setempat. Tak terkecuali yang dilakukan oleh salah satu warga desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, yang mewujudkan kemandirian perekonomian desa di sektor energi dengan memproduksi biogas dan pupuk organik. Seperti apa kisahnya? Kita simak video berikut ini. Nah, di studio sudah kedatangan Bapak Turjaun selaku penggagas dari biogas ya Pak ya, dan pupuk organik ya. Iya. Oke, mungkin untuk saat ini bisa diperkenalkan dulu Bapak, kesibukannya juga apa, mungkin bisa diceritakan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Turjaun dari Manggisan Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Dan saya di Kabupaten Batang memulai membuat biogas sejak tahun 2010 di berbagai mana desa di Kabupaten Batang. Oke, sebelumnya nih Pak, mungkin kan ada yang belum tahu nih apa itu biogas. Nah, diceritakan dulu Pak, yang biogas itu sebenarnya apa sih Pak? Oke, biogas adalah gas metan yang dari kotoran sapi, dari kotoran manusia, dari kotoran kambing, dari limbah tahu, pokoknya kotoran-kotoran yang bisa membusuk itu bisa untuk bahan baku biogas digester. Lah, bahan-bahan itu sebenarnya banyak sekali di sekitar kita, bisa kita memanfaatkan untuk pupuk organik juga, bisa untuk limbahnya juga bisa untuk media, untuk pakan ikan, pakan burung dan lain sebagainya. Oh, berarti tidak hanya dari kotoran hewan ya Pak ya, tapi bisa juga tadi ya untuk yang tumbuhan semua kotoran yang bisa dibusukkan gitu ya, yeah. Yang bisa dibusukkan. Yeah. Oke. Nah, kenapa sih Bapak memilih biogas ini Pak? Kenapa harus biogas intinya? Iya, kenapa pilihan saya biogas? Karena biogas ini adalah nyaman dan tidak meledak, dan biogas ini bisa lebih biru, pengapiannya itu bisa biru begitu, dan multiguna. Tidak bahaya bagi manusia. Ketika umpama kita merokok sambil menyalakan gasnya, itu pun gas tidak akan lari. Tetapi ketika gas energi itu gas LPG itu ketika kita menyalakan api, dia akan langsung lari, merembet gitu ya Pak ya, lari. Mencari apinya. Iya. Karena memang selama ini kan untuk gas sendiri kan yaitu ya gas yang biasa LPG gitu kan, takutnya meledak gitu kan Pak ya. Tapi kalau untuk biogas ini berarti aman ya. Aman. Selama ini tidak ada permasalahan. Saya sudah 10 tahun di biogas digester ini, dan persoalan saya adalah melihat limbah yang saat ini tidak dimanfaatkan dan bahkan menjadi momok masyarakat, mendekat saja tidak mau, apalagi mau mengelola. Ini masih jarang sekali, dan itu hanya segelintir orang yang mengelola limbah itu.
Tadi kan mulainya sejak 2010 ya Pak ya? Iya. 2010 berarti sudah 10 tahun lamanya ya? Iya. Nah, kalau yang awalnya Pak, awalnya Bapak mencetuskan untuk biogas ini, modelnya itu dari mana itu Pak? Modal dari masyarakat yang Dari pertama, masyarakat. yang kedua adalah mitra dengan Hivos Belanda. Ada subsidi 2 juta dari Subsidi setiap 2 satu unit biogas digester. Dan di samping di Batang juga hampir seluruh Jawa Tengah, mulai Blora sampai Cilacap. Jauh juga ya Pak ya? Lumayan jauh. Iya. Nah, kalau sekarang berarti masih aktif juga ya Pak ya untuk Masih. biogas ini? Masih aktif. Perkembangannya dari 2010 sampai sekarang gimana Pak? Perkembangannya luar biasa. Yang dulu itu minimal pembangunannya 6 kubik sampai 20 kubik. Tapi saat ini sudah mulai pengembangan rumah tangga. Jadi setiap rumah itu bisa kita buatkan biogas digester dengan limbah-limbah yang ada. Kalau rumah tangga itu sampai berapa kubik ya Pak? Paling enggak 2 kubik. Paling enggak 2 Iya. kubik. Atau yang lebih bagus ada sebenarnya 6 kubik sebenarnya. Tapi medianya bukan pakai bangunan, tapi bisa untuk penampungan air, bak air itu tower. Ya, gitu. ada modifikasi. Oke. Nah, awal-awal kan untuk pengenalan biogas itu kan pasti butuh waktu mungkin ya Pak ya? Pasti. Atau ada tantangan apa nih Pak ketika merintis untuk biogas ini Pak? Tantangannya luar biasa. Jadi kita pertama adalah sosialisasi kepada masyarakat, peternakan begitu. Iya. Dan masyarakat tidak begitu percaya kalau limbah itu bisa diolah menjadi gas, apalagi untuk penerangan listrik dan lain-lain dia tidak percaya. Namun ketika awal saya adakan pelatihan tukang biogas, habis itu kita jelaskan ada yang mencoba 1, 2, 3, itu juga peminatnya luar biasa. Ya. Itu setelah berapa lama tuh Pak? Mulai banyak peminatnya itu Pak? Karena juga alhamdulillah saya juga lewatnya organisasi. Ketika kita sosialisasi langsung kurang lebih prosesnya 15 hari mulai ada yang mendaftar itu setelah saya MOU itu. Oke. Tadi kan bahan bakunya bisa dari mana saja itu Pak tadi biogas Pak? Dari kotoran sapi, dari limbah tahu, dari kotoran manusia, dari kotoran kambing dan kotoran-kotoran yang lainnya yang bisa berbusuk. Nah, itu mencarinya susah atau tidak ya Pak ya? Sangat tidak susah. Dia kan kalau peternak sapi itu kan kadang limbahnya tersebar di mana-mana begitu, daripada tersebar sehingga mencemari tetangga, sehingga kita kelola masukkan ke biogasnya sehingga manfaatnya bisa untuk pengganti LPG. Jadi hitung-hitungannya lebih irit daripada LPG gitu kan. Oh iya, lebih irit. Kan kita nggak beli bahan baku kan? Iya. Karena mengolah sendiri ya Pak ya. Dari oleh untuk masyarakat kan. Ratu Kurautang gawe dewe istilahnya. Iya. Berarti istilahnya kalau untuk bahan baku itu sangat melimpah gitu ya Pak ya? Sangat melimpah. Ya, Oke. banyak sekali. Nah, kalau tadi bicara dari kotoran sapi gitu kan ya Pak ya, itu berarti biogasnya bau nggak ya Pak ya? Tidak, sangat tidak bau, sangat aman. Kenapa lebih aman itu tidak bau? Karena gasnya sudah fermentasi di dalamnya. Difermentasi. Iya. Kalau gasnya sama dengan gas LPG. Warnanya juga biru. Hanya bedanya kalau gas LPG yang tadi ketika kita ada korek api dia akan menyerang, tapi kalau biogas lebih aman. Limbahnya biogas itu juga tidak bau, menjadi pupuk cair dan padat. Oke. Soalnya kan kalau kotoran gimana gitu ya Pak ya, kalau pikiran orang kotoran mana mungkin sih bisa gitu ya kan digunakan untuk biogas, tapi nyatanya bisa juga ya Pak ya. Ya, itu yang menjadi persoalan kita sampai saat ini. Jadi melihatnya itu adalah limbah. Tapi berbeda ketika saya melihat limbah itu adalah emas. Limbah adalah emas. Iya. Wow. Olah limbah jadi berkah. Iya. Olah limbah jadi emas. Jadi memang ada penumpukan kotoran sapi satu gunung itu. Bagi saya itu emas yang terendam yang saat ini belum dikelola bagi saya.
Harta terpendam ya. Iya. Iya. Tapi kan harga pupuk kan juga lebih tinggi. Oke. Bagaimana itu bisa bermanfaat bagi petani? Oh, berarti kalau untuk yang tadi biogas itu apakah kerjasama satu wilayah, satu desa di tempat Bapak atau mandiri atau gimana ya Pak? Personal yang memiliki ternak. Personal yang memiliki ternak akhirnya membuat perkumpulan atau gimana Pak? Jadi itu? dari persatuan individu peternak yang punya biogas itu saya buat menjadi satu paguyuban. Satu paguyuban. Iya. Habis itu ketika ada kegiatan yang lainnya kita bisa ikut lomba dan lain sebagainya. Dan itu kita bimbing mulai pembuatan biogasnya sampai pembuatan pupuknya sampai pendampingan yang lainnya. Oh, nama paguyubannya apa mungkin Pak? Kalau di sini belum terbentuk paguyubannya. Oh, belum terbentuk. Lah, kalau saya dampingin adalah atas nama LPPNU, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang. Dulunya saya ketuanya, sekarang Pak Dwi dan saya sebagai penasehatnya di LPPNU-nya. Oh ya, untuk prosesnya tadi kan di VT sudah diperlihatkan kayak bagan gambar gitu ya Pak ya? Iya. Saya nggak paham itu Pak. Boleh minta tolong untuk mungkin dijelaskan lah karena saya nggak terlalu paham untuk yang seperti ini. Siap. Jadi pertama kali adalah ada mixer. Mixer. Ya. Mixer itu untuk pengadukan kotoran-kotoran yang akan dimasukkan ke biogas. Jadi umpama ada dari kandang ambil kotoran sapi begitu, kita masukkan ke mixer atau kolam yang bundar begitu. Terus kita campur air 1 liter air 1 kilo kotoran sapi. Itu kita aduk pakai mixer. Jadi bukan tangannya di dalamnya enggak. Mixernya seberapa nih Pak? Saya bayangin bikin roti soalnya Pak. Mixernya seberapa ya Pak? Mixernya hanya kecil begitu, tidak ada setengah meter. Tidak ada setengah meter. Ya, hanya besi, kita kasih potongan-potongan besi gitu kan di dalamnya supaya bisa muter gitu ya Pak ya? Bisa muter sehingga yang kempel kotoran sapi itu bisa lembut. Ya, nanti kayak ini ya, berarti kayak cair menjadi gitu. air. Setelah itu cair baru kita buka tutup yang menutupi mixer itu, langsung masuk ke reaktor biogas digesternya. Reaktor. Nah, setelah itu Pak? Setelah di reaktor itu sehari semalam itu sudah bisa menjadi gas. Cepat juga ya? Iya, dan itu ada bak kontrolnya. Suatu saat ada persoalan karena biogas itu kadang ketika pengisian tidak sama itu menghambat pengapian. Umpama tidak sesuai pengisian antara air dengan kotoran yang padatnya, itu nanti wes begitu, tapi yang keluar itu bukan gas tapi bisa juga air. Maka harus dihilangkan dulu di bak kontrol itu sehingga supaya lancar di pengapian. Nah, saat ini masih yang banyak itu adalah pakai Pitromak, yang dulu Pitromak untuk masyarakat yang sebelum damar ya, damar itu kan, Pak ya, betul lah. Itu dipakainya biogas, tapi kalau untuk listrik itu adalah kita modifikasi gensetnya. Oh, genset. Ya, kita buat di Kendal di Pondok Pesantren itu untuk penerangan ayam, ternak ayam. Tadi kan ada ininya ya Pak ya, ada takarannya. Nah, takarannya itu yang menentukan siapa Pak untuk ininya? Ya, sudah kita sesuai. Karena itu kan hasil penelitian. Hasil penelitian. Ya, hasil penelitian. Intinya kalau sudah biasa ya perkiraan bisa lah gitu kan. Yang berikutnya ketika sebelum membangun biogas itu umpama ditentukan hari ini tanggal berapa itu ya pada hari itu juga harus mulai menabung kotoran sapinya. Nanti kalau sudah selesai diisikan ke dalamnya untuk tabungan itu, karena pengisian perdana untuk mempercepat gas keluar itu ada lumayan banyak sekali. Itu tadi berarti penelitian dari mana Pak? Saya mitra dari Hivos Belanda. Belanda. Ya, model biogasnya juga dari Belanda. Model biogasnya juga dari Belanda. Hivos Biru istilahnya, kalau ya saya sekarang adalah Yayasan Biru. Yayasan Rumah Biogas.
Oke. Iya. Nah, berarti tadi kalau misalkan sudah mulai diminta untuk menabung kotoran, berarti woro-woro gitu ya Pak ya, satu desa? Ya Atau enggak sih, gimana? peternak itu adalah mulai menaruh kotorannya disingkirkan, tidak boleh dibawa ke ladang atau apa begitu. Jadi paling tidak pembangunan kalau yang 6 gibik itu 1 minggu, itu paling tidak 1 minggu harus tabung dulu, jangan dibawa kemana-mana biar tidak beli kotoran sapinya. Berarti dipisahkan gitu ya Pak ya? Dipisahkan, iya. Oke. Nah, kalau untuk yang di Desa Amongrogo sendiri itu Pak, berarti sudah ada berapa rumah Pak yang menggunakan biogas ini Pak? Kalau di Amongrogo itu ada 1 dan itu untuk 4 rumah. 1 untuk 4 rumah. Iya, tapi kendalanya juga ada. Kendalanya itu adalah ketika setiap hari itu kan sebenarnya harus gantian untuk mengisi kotorannya. Iya. Tapi sehingga yang lainnya nggak mau ngisi, sehingga itu menjadi persoalan rumah tangga. Sehingga dipakai sendiri gitu kan. Berarti kadang pidi-pidian gitu ya Iya. Pak istilahnya ya Pak ya? Mau juga pakai biogasnya tapi tidak mau mengisi. Itu kan. Akhirnya isi sendiri. Isi sendiri, pakai sendiri yang terjadi. Itu banyak kejadian ya. Oke. Selain itu mungkin apalagi Pak kendalanya Pak selama pemakaian itu? Tidak begitu masalah. Tapi yang menjadi persoalan lagi begini, ketika ada bantuan dari Dinas SDM ya, saya kerjasama sama SDM provinsi itu, ketika saya tawarkan kepada masyarakat hanya nunut saja kompornya dan mau dikasih gas gratis, itu banyak yang tidak mau. Persoalannya satu katanya bau, yang kedua adalah katanya najis dan lain sebagainya alasannya gitu kan. Masih katanya padahal ya Pak tapi ya. begitu sudah nyala dia minta. Tapi kadang sudah diberikan pada orang lain kan gitu kan. Itu kebanyakan terjadi. Nah, terus akhirnya gimana tuh Pak? Apakah bisa minta di kloter selanjutnya atau gimana itu Pak? Satu-satunya kalau dia mau beli kompornya, peralonnya ya dikasih. Tapi kalau tidak ya nggak dikasih gitu kan. Minimal modal kompornya. Oke. Kalau untuk gas ya Pak ya, biogas. Kalau saya sendiri gas ya udah gambarannya kayak yang warna hijau 3 kilo gitu kan Pak. Nah, kalau biogas itu berarti seberapa itu Pak? Meter kubik. Meter kubik. Iya. Jadi kalau biogas itu umpama yang 4 kubik. 4 kubik. Berarti pengapian 4 jam. Kalau 6 kubik berarti 6 jam. Tergantung volume besarnya kubik. Kalau habis itu tinggal kita isi karena di dapur itu ada manometer. Istilahnya meteran, ukuran gas itu masih apa tidak. Kalau sudah masuk ke 0 berarti gasnya sudah habis. Nah, sebelum ke 0 itu segera diisi lagi supaya gasnya masih ada di situ. Nah kalau sudah nggak sadar nih misalkan orangnya Pak, tiba-tiba 0 aja Pak. Terus itu apa yang terjadi Pak? Ya kita segera mengisi lagi, tunggu berapa menit itu nanti gas sudah bisa dipakai lagi. Tapi nggak yang meledak kan Pak? Enggak. Sampai saat ini nggak ada masalah. Soalnya itu ya udah, pokoknya masalah gas kan kalau cewek nih Pak ya biasanya takut meledak lah atau apalah. Apalagi kalau yang ada dalam artian masih baru itu kan harus gimana gitu ya. Dan sangat aman sekali ketika biogas digester ini. Dan kasus yang lain itu justru yang di rumah-rumah itu, yang di sebelah rumah dulu sekarang sudah menjadi di dalam rumah biogasnya. Sudah di dalam rumah. Karena tidak ada tanah lagi dan bangunannya itu kan tanahnya kan dikembalikan lagi, diuruk istilahnya. Tinggal hanya satu pralon yang kelihatan untuk aluran gas itu. Nah kalau harga biogasnya itu berapa Pak ya? Harga biogas itu per 66 kubik biasanya, karena beda-beda ya setiap tahun itu berbeda-beda. Jadi kalau dulu di 4 kubik paling tidak di sekitar 6 jutaan. 6 juta. Itu berarti berapa lama Pak 6 juta Pak? 6 juta itu kalau kita bicara soal bisnis, lama bangunan itu kan kurang lebih 20 tahun. Jadi kita akan membuat analisa usahanya itu selama 2 tahun.
ketika dibanding setiap seminggu kita beli gas, berarti kan 1 bulan paling tidak kan 4 gas LPG. LPG itu ya Pak ya? Ya, lah ketika dihitung analisanya, BEP berapa tahun sudah kembali? 2 tahun sudah kembali. Berikutnya kan gratis, umpama di 20 tahun berarti 8 bulan, 18 tahun itu gratis. Hanya bagaimana mau mengisi setiap hari atau seminggu sekali lah. Balik modalnya cepet ya Pak ya? Cepat. Iya. Oke Pak, tadi Bapak sempat menyinggung tentang dapat penghargaan lomba itu ya Pak ya? Nah mungkin bisa tolong diceritakan Pak biar lebih menginspirasi. Oke. Saya bergelut di limbah ini tahun 2012. Itu dapat penghargaan dari Menteri SDM Pak Djerawatsi. Oh ya, saat itu Pak Djerawatsi. Dan pada tahun itu juga diresmikan oleh Pak Dahlan Iskan, pembangkit listrik maupun biogas digesternya. Ketika ada monitoring dari Belanda oleh UGM dan Undip, Jawa Tengah dan DIY juga nomor 1 begitu. Dari kualitas biogasnya dan lain sebagainya, pokoknya yang berkaitan dengan biogasnya dilombakan. Saya tidak tahu karena itu acak begitu. Sehingga alhamdulillah saya juga dapat itu. Di tahun 2014 alhamdulillah saya juga dapat penghargaan $10.000. Itu di luar kemampuan saya, di luar kepemikiran saya. 1 minggu lomba soal teknologi di dalam hotel itu dari berbagai mana kalangan. Alhamdulillah pengumuman terakhir saya pemenangnya nasional. $10.000 ya? Kurs berapa itu Pak? 10 ya pada tahun 2014 itu dirupiahkan sekitar kalau berapa? nggak salah 118 juta. 118 juta. Di tahun 2018 saya diundang ke istana. Wow. Kalau di 2016-nya saya mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian. Nah yang tadi itu Pak, berarti pesertanya siapa saja Pak untuk yang lomba tadi itu? Antar biogas? Pesertanya? Wilayah atau luar negeri atau gimana gitu Pak? Banyak sekali dari seluruh Indonesia. Terus itu kan saya masuk di 7 besar. 7 besar? Kalau di hotel itu tinggal 7 besar itu. Karena sudah diseleksi dulu kan gitu kan. Karantina ya Pak di hotel? Di karantina. Dan ceritanya ngeri ketika saya dapat, ngerinya itu begini, ketika saya dapat undangan masuk besar 7 besar itu, saya nggak percaya. Dan saya bilang sama istri, ini ditelanjutkan apa tidak? Karena ya saya tidak ada modal untuk ke Jakarta. Tapi alhamdulillah pulang dari Jakarta kok membawa $10.000 itu. Oke. Nah itu untuk yang kriterianya tadi, kriteria penilaiannya gimana Pak? Tadi kok bilang acak, diacak atau gimana sih? Soal penilaian, maksud saya ketika acak itu begini. Dari Belanda itu kan mengutus ada beberapa universitas. Iya. Dan dari situ tidak memberitahu kepada saya mau ada nilai. Jadi dari sekian biogas yang saya bangun itu dia langsung datang ke lokasi-lokasi itu. Maksudnya acaknya begitu. Kalau saya diberitahu kan bisa juga saya kondisikan kan gitu kan. Tidak ada pemberitahuan. Nah tadi Pak, selain biogas itu sebenarnya kotoran yang tadi membusuk itu bisa dibikin apa saja ya Pak ya? Bisa untuk pupuk padat dan bisa untuk pupuk cair. Jadi limbah kotoran biogasnya itu juga ada 2, kotoran padat dan kotoran cair. Yang kotoran cair itu bisa untuk pupuk cair, yang padat itu bisa untuk pupuk padat. Dan limbah yang tidak masuk ke biogas bisa kita untuk media untuk ternak cacing. Oh iya, ternak ya. Ya, jadi saya ketika pas kedatangan Pak Dahlan Iskan itu saya membuat sebuah media dari hulu hilir saya buat. Jadi mulai biogasnya, keluarnya sampai untuk perikanannya. Jadi cacingnya itu bisa untuk pakan perikanan lele.
Oke, ini mungkin info penting ya Pak ya untuk pemirsa. Jadi selain biogas tadi, ternyata Pak Turjaun juga bisa memproduksi pupuk gitu ya Pak ya. Yeah. Oke, kalau yang untuk pupuknya itu sudah maksimal belum Pak untuk ininya? Apa produksi Alhamdulillah Pak? saya produksi di pupuknya sejak 2010 dan izinnya sampai saat ini sudah perpanjang hampir 3 kali. Dan pasarnya alhamdulillah sudah bahasa ngetrennya sampai Merauke. Wow. Jadi kalau saya ke titik Indonesia sudah, Ya. tetapi ke Merauke-nya adalah diwakili oleh pupuk saya. Oke. Ya. Saya dengar bahkan sudah sampai mancanegara ya Pak ya. Betul? Ya, alhamdulillah lah. Wow, sudah sampai mana ini Pak? Ya itu kan marketing ya. Oh, marketingnya. Ya. Oke, berarti tadi kalau yang untuk ke mancanegara sudah ke negara mana aja mungkin? Kalau mancanegaranya belum, masih di Indonesia lah, masih di Indonesia. Dulu itu sudah pernah dilabkan ke Malaysia. Oh ya. Alhamdulillah labnya juga masuk, tapi belum sampai pengiriman. Justru saya agak khawatir ketika ke luar negeri. Kekhawatiran saya kalau barang banyak permainan biasanya gitu kan. Barang sudah nyampe sana, alasan ABC sehingga barang dikembalikan dan lain-lain, itu saya menjaga itu. Walaupun ini juga ada komunikasi mau ke Dubai begitu. Ya monggo, kalau yang penting transaksi ada di pabrik. Saya tidak mau resiko mulai pengiriman sampai ke titik lokasi, yang penting saya dibayar cash, mau dibawa ke Amerika pun silakan kan itu kan. Oke. Kalau ke Dubai saya boleh ikut lah. Bagus masalahnya di sana Pak. Monggo itu baru pembicaraan itu. Oke. Tadi sih saya sempat dapat info juga kalau untuk Pak Turjaun ini bisnisnya banyak banget ya Pak ya. Nggak cuma untuk biogas sama pupuk nih Pak. Saya dengar ada kampung bahasa, terus ada lagi yang lainnya, itu Pak mungkin bisa diceritakan juga. Oh iya, kampung pusat bahasa saya dirikan di Dukuh Mangisan, Desa Mongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang itu. Sebenarnya saya membaca masyarakat selama ini, mohon maaf karena saya kebanyakan di pertanian, sehingga sumber daya alam ini masih kurang difungsikan sebagaimana pengolahan sumber daya alamnya. Jadi saya berpikir kalau sumber manusianya, SDM-nya kita kelola secara maksimal, aku yakin bahwa sumber daya alam akan dikelola semaksimal mungkin. Dan itulah mulai saya kenal Prof. Mahmud. Beliau adalah dosen luar negeri, sehingga ngobrol-ngobrol gedung, saya kasih gambar gedung itu, sehingga saya ditanya gedung ini untuk apa begitu kan, sehingga kalau pagi kosong karena hanya untuk madrasah sore kan. Setelah itu baru enaknya buat apa Pak ya, tanya saya. Kalau saya untuk bahasa Inggris Pak itu. Lah beliau mengatakan jangan hanya kampung bahasa Inggris saja, kalau perlu kampung pusat bahasa sekaligus dengan sekian bahasa, dan nanti gurunya adalah dari negara masing-masing. Yang Inggris dari Inggris, yang Arab dari Arab begitu ya. Dan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Oke Pak, biar nggak usah jauh-jauh ke Pare Pak. Kalau saya mau belajar bahasa Inggris gitu Pak. Nah ini sangat disayangkan dengan adanya pandemi ya. Sebenarnya sudah berjalan 2 bulan sebelum lockdown itu, dan muridnya sudah 200-an siswa, dan termasuk dari Gerlang juga ada. Oh, Desa Gerlang ya Pak ya? Iya, tidak hanya di lingkungan situ, tapi karena persoalan COVID, saya juga harus menghormati semuanya demi keselamatan bersama, masyarakat bersama begitu. Ya semoga aja COVID segera selesai sehingga pendidikan kampung pusat bahasa yang kami rintis bersama teman-teman ini bisa berjalan kembali, dan harapan saya adalah nanti masyarakat akan banyak secara ekonomi. Aku yakin, harapan saya ketika dari orang luar datang itu kan menginap di masyarakat. Iya betul. Dari masyarakat pasti akan tambah penghasilannya. Secara otomatis warung-warung kecil akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ekonomi masyarakat bisa tambah meningkat nilainya. gitu ya Pak ya. Iya.
Dan masyarakat juga tambah cerdas, seperti yang kemarin nggak mau belajar akhirnya bisa belajar. Kalau saya lihat sih ini ya Pak ya, Bapak benar-benar fokus pemberdayaan masyarakat gitu ya sepertinya ya Pak ya. Insya Allah. Nah, itu apa sih Pak yang menjadi motivasi Bapak sehingga saya ingin nih seperti ini gitu? Iya, motivasi saya adalah dari sejarah hidup saya. Sejarah hidup Bapak? Iya, karena saya sejak kecil yatim dan saya kepingin belajar sekolah saja di MTS saja itu 3 bulan gagal. Gara-gara SPP tidak bisa bayar, itu padahal hanya 500 perak itu kan. Oh, tahun berapa itu? 500-nya tahun berapa? 85-an mungkin kalau tidak salah kan. Aduh, itu saya sedang di mana ya? belum lahir ya. Direncanakan. Iya, dari situlah maka saya yang pada akhirnya saya di pesantren MHM Kalibening Salatiga. Ya, dari situlah ada cita-cita saya kepengen kembali lagi untuk menghidupkan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat begitu, dan itu juga karena saya asli Boyolali ya. Oh, asalnya Boyolali. Saya Boyolali, terus ke 2004 itu nikah di Batang. Nah, ini saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak desa berdaya itu yang seperti apa Pak? Desa berdaya itu adalah desa yang bisa mengelola sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya dikelola secara maksimal. Oke. Jadi bagaimana pemanfaatan apa yang ada di masyarakat itu bisa kita maksimalkan. Contoh umpama, sekarang subsidi pupuk persoalan limbah ya. Iya. Subsidi pupuk dikurangi, bahkan hampir mau dihilangkan. Sekarang limbah-limbah makanan saja banyak sekali yang hanya dibuang begitu saja. Iya. Sehingga sebenarnya ketika setiap rumah itu ada blong atau drain tempat begitu sampah. Ya, tempat sampahnya dipisahkan antara kotoran yang plastik dan organik anorganik gitu ya Pak ya biasanya begitu. Ya. Sehingga kita bisa fermentasi di tempat itu dan pupuknya menjadi gratis. Dan saya siap mengajari itu sebenarnya. Sehingga petani tidak bicara lagi soal kelangkaan pupuk. Oh ya. Hanya karena pemalasnya petani saja, mohon maaf, yang tidak mau kreatif. Sebenarnya tidak hanya petani, siapapun kalau dia mau melakukan itu semua sebenarnya kaya raya lah. Jadi kalau lihat sampah tuh, aduh itu duit itu. Iya, itu kalau saya pasti ya. Sayang ya itu nggak dimanfaatkan. Sangat disayangkan ya? Gitu kan. Kan biasanya ketika melihat kotoran sapi atau apa, umpama ke bawah atau kemana ada kotoran sapi di pinggir jalan itu kan orang akan ditutup hidungnya. Kalau saya akan mendekat itu. Ini ada berapa ton itu kan? Merangkul ya, per kilonya berapa? Itu sudah analisa saya sudah. Aduh, dari sini ngitung ya. Duit ya. Oke. Tanggapan dari Pemda sendiri Pak, seperti apa Pak? Alhamdulillah positif sampai saat ini, dan saya juga mitra dengan Dinas Pertanian. Iya, karena persoalan pupuk dan yang lain. Ketika ada persoalan apa saja, alhamdulillah saya juga diajak ngopi bareng bagaimana pertanian di Batang lebih baik. Iya. Ngobrol-ngobrol dan sering disuruh ngisi acara di Dinas Pertanian, di Pemda juga pernah, dan mahasiswa Batang itu juga sering ketika ada KKN juga. Jadi alhamdulillah dukungan masyarakat luar biasa di Batang. Oke Pak, mungkin ini ya sebelum closing statementnya bisa berikan tips-tips mungkin Pak, biar anak-anak muda utamanya yang seperti saya ini bisa berpikir lebih jauh gimana sih cara agar memajukan masyarakat gitu Pak. Masa anak muda ini kan generasi masa datang. Ya sebagai penerus milenial ya akan meneruskan perjuangan para sesepuh ya, baik pertanian, peternakan dan yang bisnis yang lainnya begitu. Dan mohon maaf kebanyakan kan agak malas begitu ketika melihat kondisi bisnis orang tua kan itu kan. Maka satu-satunya pemuda saat ini jangan pernah malas, jangan pernah berpikir itu orang tua saya seperti itu begitu, tapi bagaimana semangat belajarnya, kuasai segala ilmu apapun bentuknya, pasti itu akan manfaat, entah nanti akan hidup dimanapun. Jadi contoh ketika saya dulu di Salatiga di Karya Daibah itu, ilmu apapun saya lakukan. Saya berpikir ketika saya nanti hidup sendiri entah di mana, saya bisa lakukan sendiri tanpa harus
minta tolong pada orang lain. Jadi baik soal pengorganisasian kelompok tani, soal paguyuban, pendirian koperasi, sampai mikrohidro, pembangkit listrik itu, sampai biogas juga saya pelajari, termasuk bioetanol. Jadi piye carane gawe bensin dan lain-lain. Oke, Pak. Jadi umpama termasuk administrasi apapun saya kuasai. Pembukuan apa. Jadi umpama saya di mancanegara mana itu insya Allah siap lah itu kan. Aduh. Sehingga ketika di Batang ya insya Allah jalan lah. Berarti ini harus waspada nih karena nanti semua profesi diambil semua. Sampai mie ayam, sampai bakso, sampai apa saya juga. Ini saya lagi nge-host nih Pak. Dari Pak hostnya gimana dong? Iya. Oke, nah kalau untuk ini Pak, untuk menginspirasi desa-desa lain gimana Pak agar bisa seperti desa Amongrogo ini Pak? Ya seharusnya ada mungkin ya bahasa saya ada workshop bersama, sering ada workshop bersama di tingkat desa bersama masyarakat begitu. Saya harapkan sebenarnya kalau memang desa mau maju ya sering-sering workshop bersama masyarakat yang waktunya agak lumayan longgar begitu, sehingga kita akan tahu persoalan apa yang ada di desa itu, sehingga menjadi program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Bukan berarti kemunduran, tapi kita adalah untuk menyiapkan yang lebih maju lagi begitu. Banyak sekali persoalan-persoalan di masyarakat yang saat ini belum dikelola secara maksimal. Oke. Intinya masih banyak duit-duit yang belum di ini ya Pak ya? Betul. Oke. Mungkin itu dulu ya Pak Turjau. Terima kasih sekali untuk waktunya, untuk sharingnya, untuk ilmunya. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Sama-sama, semoga bermanfaat. Ini baru awalan, semoga bisa manfaat untuk masyarakat, khususnya Batang dan umumnya pada masyarakat secara keseluruhan. Ya, oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat membangun desa bukan hanya dilihat dari fisiknya saja, jalanan bagus, pembangunan gedung-gedung tinggi dan lainnya. Akan tetapi juga dilihat dari upaya mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut. Desa berdaya, rakyat sejahtera. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe di channel YouTube di bawah ini. Sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Saya Siska Novianti dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.